Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Dendi Kurniawan di kuliah online Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Telkom. Oke teman-teman semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membuat suatu menginstal suatu kode igniter, dan kemarin kita telah mencoba untuk membukanya seperti ini. Ini sudah berhasil ya untuk penginstalannya. Dan bagaimana untuk kabar teman-teman dalam proses penginstalannya? Apakah sudah bisa sesuai seperti ini atau belum? Ya, kalau belum silahkan nanti bisa menuliskan kendalanya di live chat ya, barangkali nanti bisa kita selesaikan bersama. Dan bagi yang sudah, ya saya ucapkan selamat ya, karena ini juga sangat-sangatlah mudah sekali. Nah, kemudian untuk pertemuan hari ini, nanti kita akan membahas sebenarnya di bab kedua ini ya. Cuma di bab kedua ini, karena telah pernah Anda pelajari dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek, maka saya skip ya untuk pertemuan ke-7 di sini. Saya langsung meloncat ke bab 3. Ya, jadi bab 2 ini mempelajari PHP dalam Object Oriented Programming. Tekniknya sama dengan bahasa Java, cuma mungkin sedikit berbeda 11-12 untuk sintaks-sintaknya. Ya, di situ dijelaskan sejarah PHP-nya, kemudian ini pengertian PHP, kemudian pengertian OOP, Object Oriented Programming, suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek ya. Terus tujuan dari OOP sendiri dijalankan itu untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang ada di kehidupan nyata. Jadi ada ada pewarisan gitu ya, ada perluasan. Nah, kelas ini merupakan anggota dari keluarga yang mana gitu ya. Jadi semuanya itu serba seperti kehidupan nyata. Nah, kemudian apa itu objek? Yaitu objek itu adalah, sederhananya objek adalah kumpulan dari variabel dan fungsi ya. Jadi di dalam objek itu ada atribut, ada metode, kemudian juga apa itu kelas. Nah, kelas juga didefinisikan sebagai struktur data atau cetak biru dari suatu objek, ya, blueprint. Nah, kemudian di bagian sini juga saya berikan konsep OOP, ada abstract class, kemudian juga ada encapsulation, ya, kemudian juga ada inherence. Nah, itu nanti silahkan teman-teman coba mengingat kembali, ya, hanya mengingat. Nah, di pertemuan di semester sebelumnya telah dipelajari bersama mengenai pemrogram berorientasi objek, cuma implementasinya di dalam bahasa Java ya, bahasa Java. Nah, kalau di sini nanti kita implementasikan ke dalam bahasa PHP, ya, sedikit berbeda. Ya, cuma konsepnya itu sama persis. Ini contoh-contohnya nanti teman-teman bisa melihat di sini ya. Itu ada contoh codingannya. Nah, baik. Lanjut ya. Ini pokok materi di pertemuan hari ini yaitu di bab ketiga, install dan konfigurasi. Untuk penginstalan telah kita coba untuk pertemuan kemarin dan telah berhasil ya. Jadi bagi yang belum menginstal nanti silahkan bisa diikuti tutorial di sini di bab ketiga, atau bisa melihat video yang kemarin yang saya praktekkan secara langsung. Ya, jadi saya tidak akan menginstal ulang karena saya sudah menginstal kemarin, ya sudah ada videonya di pertemuan kemarin. Oke, ini langkah-langkahnya untuk mendownload, mengekstrak, kemudian juga kemarin saya jelaskan di dalamnya itu ada apa saja ya. Di dalam file downloadan CI-nya itu ada apa saja sudah saya jelaskan kemarin. Kemudian jangan lupa untuk menyalakan web servernya, misalkan Apache dan juga MySQL. Nah, ini halaman awal ketika penginstalan itu sudah berhasil. Ya, penginstalannya hanya meletakkan file downloadan ke dalam folder SAM ya, ke htdocs itu aja ya. Nah, ini konfigurasi yang harus kita lakukan sekarang teman-teman. Apa aja sih yang harus kita lakukan untuk konfigurasi awal? Ya, sebenarnya ini juga tergantung sesuai kebutuhan ya. Ini juga nanti kedepannya kita mengupdate ya. Maksudnya gini, untuk saat ini yang saya atur itu hanya bagian-bagian tertentu saja, tidak seluruhnya. Tapi nanti ketika kita mau menjalankan atau membuat suatu metode baru atau membuat suatu program baru, kita membutuhkan ini, membutuhkan itu, nanti konfigurasi ini kita perbaiki lagi atau kita tambahkan lagi. Nah, jadi yang pertama di sini konfigurasi ini sebenarnya berjalan dengan
kode igniter ini berjalan dengan konfigurasi default ya. Artinya dia sudah bisa berjalan sebenarnya ketika kita belum mengedit apapun, belum mengatur konfigurasi apapun, tapi dia sudah bisa terbuka. Ya, tapi untuk sebuah aplikasi yang nyata yang kita akan buat nanti, kita harus melakukan konfigurasi tambahan. Ya, setidaknya pada bagian base URL ataupun routernya. Nah, pengaturan base URL ini dan router itu berguna atau nanti dimanfaatkan ketika proses pengembangan aplikasi yang banyak menggunakan helper, kemudian juga ada library. Nah, untuk membuat konfigurasi ini atau membuka pengaturan konfigurasi ini, Anda dapat membuka folder kode igniter ini ya, menggunakan text editor. Terus men-setting konfigurasinya. Nah, konfigurasi ini yang pertama itu adalah terletak pada folder application ya. Kemudian nanti teman-teman buka file config, folder config ya ini ya. Di sini ada config. Kemudian setelah itu buka file autoload ya, autoload PHP ini. Silahkan dibuka. Nah, isinya seperti itu teman-teman. Dan apa yang akan kita ubah nantinya? Ya, yang pertama pada libraries, ya, di scroll aja ke bawah. Ini sebenarnya banyak sekali komentarnya, dijelaskan juga di situ seperti yang kemarin saya jelaskan ya, bahwa di dalam CI ini juga sudah dijelaskan autoloader ini untuk apa ya, tapi semuanya serba bahasa Inggris ya. Oke ya, pastikan di bagian libraries kita cari ya, libraries sudah ada array-nya, kemudian helper ya, ini kita memastikan aja helper juga sudah ada array. Kemudian di bagian model config ya, language sudah ada ya, autoload model juga sudah ada. Nah, jadi pastikan aja ini ya, yang pertama pastikan semuanya sudah ada autoload, kemudian tadi yang kedua ada helper dan juga libraries ya, karena nanti kita akan menggunakan itu. Baik, selanjutnya pada folder config, pada file config maaf ya, ini autoload kita close dulu. Pada config sekarang, nah itu berisi konfigurasi secara umum ya mengenai kode igniter ini. Nah, seperti itu isinya. Konfigurasi di dalam config ini silahkan nanti teman-teman ganti ya base URL-nya ya, karena di sini kita menggunakan server lokal. Jadi silahkan nanti diisi http ya, http://localhost server kita. Kemudian atau kalau teman-teman susah menulisnya, silahkan kopas ini aja ya, buka dulu halaman depannya ya. Nah, halaman depan ini saya memang agak panjang ya, aplweb 19/ci19 ya, nggak masalah ya teman-teman ya, ini untuk kelas teman-teman saya buatkan folder tersendiri, tinggal paste aja di situ ya, ditutup dengan garis miring. Oke, nah setelah itu jangan lupa disimpan. Cukup ini aja untuk config-nya. Kalau tadi autoload hanya mengecek aja, config diganti base URL-nya. Ya di sini sudah jelaskan base URL untuk apa ya. Ya, kalau teman-teman nantinya akan menghostingkan CI ini, ya nanti diganti lagi nih base URL-nya. Ya sesuai dengan domain ya, domain yang akan teman-teman beli nantinya. Oke, config sudah. Kemudian selanjutnya ada file database PHP. Ya, file database ini. Nah, database ini bila mana nanti teman-teman menggunakan database dalam pembuatan aplikasi CI ini. Nah, di sini nanti ya akan kita update di bagian sininya ya. Di bagian username mungkin nanti akan diubah menjadi root ya, disesuaikan dengan username yang ada di dalam localhost teman-teman ya, passwordnya kosongan, database-nya namanya apa gitu kan. Ini berhubung saya belum membuat database ya, jadi ini saya skip dulu aja, nanti akan kita buat ketika atau kita update ketika kita telah membuat suatu database ya. Ini mungkin di pertemuan ke 10 atau 11 gitu ya, setelah kita nanti membuat database. Oke, baik. Jadi di database kita skip.
file roots, kemudian database sudah, kemudian kita mencari file routes ini ya, routes tulisannya. Yang database kita close dulu, dan kita buka routes ini. Konfigurasi routing ini digunakan untuk memetakan permintaan atau request ke dalam controller di dalam website yang dibuat nantinya. Misalnya kita membuat suatu alamat ya, atau domain www.namadomain.com gitu misalkan. Nah, permintaan tersebut tidak menyertakan nama controller yang akan kita buka, tapi kita akan secara default itu mengarahkan agar secara otomatis akan membuka controller sesuai yang didefinisikan. Jadi ini istilahnya itu membuka halaman beranda secara otomatis. Nah, tapi nanti di linknya itu tidak muncul, misalkan yang dibuka itu adalah beranda.php. Nah, jadi disinilah nanti tidak menuliskan, tidak mengarahkan maksudnya ya. Jadi di sini kita hanya menulis APL web 19ci19p, kita enter. Ya, kalau kita enter dia otomatis masuknya ke dalam halaman beranda. Nah, siapa itu yang mengarahkan? Ya si router ini. Ya. Jadi di sini nanti silahkan pada bagian bawah ini ya. Ini ada kelas defaultnya yaitu welcome ya, karena di dalam view ya, di dalam view atau di dalam control kemarin di application ini ya, application kemudian view di mana namanya, di controller. Nah ini welcome, ini ada kelas yang namanya welcome ya. Jadi secara defaultnya dia mengarahkan ke sini, kelas welcome accent CI controller, dia menampilkan di slot view welcome message ya. Jadi secara defaultnya si router itu tadi memanggil default controlnya adalah welcome ya, ini dia memanggil ini welcome, yang dipanggil adalah nama kelasnya teman-teman ya, welcome. Kemudian si welcome ini dari controller dia membuka file ya di slot view welcome message, dia membuka file yang ada di folder view, kemudian kelasnya welcome message ya, ini welcome message dibuka, ini adalah seperti ini. Jadi yang tampil tadi yang ada di halaman depan itu adalah kelasnya welcome message. Nah seperti itu, dia tidak tampil welcome message tidak php gitu ya. Nah jadi ini di bagian routes itu ya, artinya secara default semua permintaan yang tidak menyertakan nama controllernya. Jadi ketika di sini kita tidak menuliskan misalkan nama controllernya nanti ada mahasiswa gitu ya, atau yang lainnya ya, karena kontrol itu kan banyak nantinya. Nah dia secara defaultnya akan membuka file controller welcome ya, sehingga saat nanti ini dibuka ya, link ini dibuka, secara otomatis akan mengarahkan ke bagian halaman message ini. Nah seperti itu teman-teman, nanti bisa diubah nih nanti ya, kita membuatkan suatu kelas baru di controller dan juga kita bisa mengarahkan ke view yang baru. Oke, seperti itu aja teman-teman, bisa dimengerti ya. Kalau ada yang tanyakan nanti bisa dituliskan di kolom kelas chat. Nah kemudian kita melanjut ke yang selanjutnya, yaitu yang bab 4 mengenal URI. Apa itu URI? URI biasanya yang teman-teman sering jumpa itu adalah URL. Nah ini adalah URI. Pada bab ini akan memulai coding menggunakan kode igniter. Sebelum memulai maka perlu kita pahami kembali apa itu controller dan bagaimana hubungan controller dengan URI. Nah, URI ini adalah Uniform Resource Identifier. Ya, kode igniter adalah sebuah framework berbasis MVC, model view controller. Sebuah controller dapat dikatakan sebagai jantung dari suatu aplikasi karena controller menentukan bagaimana permintaan HTTP yang harus ditangani. Ya, sebuah kelas controller adalah sebuah file yang terletak dalam folder application atau controller ya, maksudnya application/controller, dan memiliki nama file yang sama dengan nama kelasnya dan dikaitkan dengan URL ya. Jadi nama filenya itu harus memiliki nama kelas yang sama. Segmen-segmen di URL pada kode enter itu mencerminkan controller yang dipanggil. Contohnya misalkan www.domainsaya.com/class/fungsi/id ya, dimana pada bagian URL tersebut nanti bisa dipecah-pecah. Yang bagian awal www.domainsaya.com itu merupakan konfigurasi base URL-nya ya, sudah kita setting tadi base URL. Kalau tadi berarti kita localhost/apl web19/ci
P gitu ya. Tadi ya. Kemudian ini kelas, ya kelas itu adalah segmen juri 1. Ya, segmen juri 1. Kemudian ada slash fungsi. Fungsi itu segmen juri 2. Kemudian slash ID. ID ini adalah segmen juri ketiga dan seterusnya nanti ya. Nah, adapun komponen dari URL di atas itu konfigurasi base URL ini bagian ini merupakan URL yang kita masukkan pada konfigurasi base URL yang sudah kita masukkan tadi, yang berupa URL paling dasar untuk mengakses web atau aplikasi kita, halaman utamanya. Segmen juri pertama yaitu kelas. Kelas tersebut merupakan nama kelas controller yang akan kita panggil. Apabila segmen ini kosong, maka digantikan dengan default controllernya yang telah disetting di konfigurasi router tadi, yaitu welcome tadi ya. Nah, segmen juri kedua yaitu fungsi dari kelas controller yang telah kita panggil tadi. Apabila segmen kedua ini kosong, maka fungsi yang dipanggil adalah fungsi indeks dari kelas controller tersebut secara defaultnya. Kemudian yang selanjutnya, segmen juri ketiga biasanya berisi parameter dari fungsi. Jika fungsi dari controller yang dipanggil mempunyai parameter, maka parameternya harus dimasukkan sebagai segmen juri sesuai dengan urutan. Oke, begitu ya teman-teman. Ini definisi juri lagi, singkatan dari Uniform Result Identifier, di mana dengan menggunakan juri kita dapat mendapatkan data melalui lokasi dan ID. Hal ini juga berlaku pada framework CodeIgniter. Nah, kita nanti bisa mengambil data berdasarkan ID, ya berdasarkan lokasi. Nah, kalau URL itu digunakan oleh browser untuk mengidentifikasi sumber daya yang di internet yang dituliskan dalam satu baris teks. Jadi URL itu merupakan bagian dari juri sebenarnya, ya. Jadi lebih kompleks juri, ya, lebih kompleks juri daripada URL. URL itu di bawahnya juri. URL menunjukkan ke suatu halaman web yang menggunakan scheme tanpa menggunakan kode fragmen. Contohnya seperti ini: http://webdeveloper.html. Ya, itu contoh dari URL. Sedangkan juri digunakan browser untuk mengidentifikasi dokumen tunggal dan dituliskan dalam satu baris teks. Ya, nanti kan kita yang membuat sintak-sintak dari CI ini kan menggunakan object oriented programming ya. Jadi semuanya itu saling menyatu ya, saling tersambung ya, antara file satu dengan file yang lain. Bahkan satu file itu nanti bisa membuat beberapa kelas. Nah, di situ nanti kalau kita panggil berdasarkan URL itu pasti bingung sekali nanti ya. Jadi kita menggunakan juri ini untuk pemanggilannya ya. Jadi seperti ini contohnya. Juri menunjukkan ke satu halaman web termasuk lokasi, kode fragmennya apabila ada, dan scheme-nya. Contohnya codeigniter.com/webdeveloper.html pagar 1 ya, res 1 berdasarkan ID berarti ini. Kemudian juri segmen ini merupakan urutan seperti segmen 1, segmen 2, segmen 3, dan seterusnya. Seperti yang saya contohkan tadi di atas. Ya, jadi ini ada segmen 1, segmen 2, segmen 3, seperti itu. Oke. Nah, ini langkah selanjutnya adalah kita mempercantik URL pada CodeIgniter. Ya, mempercantik. Kenapa dipercantik? Ya, kita nanti tidak memerlukan URL tambahan index.php. Ya, jika kita memperhatikan URL yang di website kompas.com, ogayon.com, atau yang lainnya, maka kita menemukan URL yang unik. Contohnya ini ya, bejul.com/jual pakaian wanita. Ya, seakan-akan URL tersebut itu bukan berasal dari script PHP biasa, karena tidak ada default index.php-nya. Ya, untuk membuat URL seperti ini, kita menggunakan settingan CodeIgniter dan file htaccess. Ya. Nah, ini langkah-langkahnya nanti silahkan teman-teman bisa ikuti ya, di tutorial juga ada, ini langsung saya praktekkan juga. Yang pertama, kita membuat file bernama htaccess di folder directory CodeIgniter ya. Ntar ini saya tutup dulu. Ini nanti teman-teman jangan bingung ya, ini nanti membuka banyak banget ini. Ya, di dalam application ini ya, kita membuat suatu file htaccess di bagian folder CI-nya. New file, kita simpan dengan nama .htaccess. C-nya 2, S-nya 2. Ya, htaccess. Nah, htaccess ini nanti silahkan teman-teman tulis
Ya, perintah read engine on. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, read con. Mohon maaf ya, agak sedikit berisik, ada renovasi rumah. Persen, kemudian huruf awal buka, request, full name, tanda seru, min f. Nah, kemudian ini saya kopas. Barang yang ketiga sama teman-teman, read con persen request name, yang ini D directory. Kemudian yang terakhir read rule. Nah, ini tinggal diikuti aja ya, nanti di tutorial sudah ada titik bintang, kemudian string index titik php slash string 1 kurung siku dalamnya L. Ya, kita save. Ya, silahkan coba nanti untuk setelah membuat ini ya. Kita buka localhost HPL web 19 CI 19P. Kita masuk ke control welcome. Kita slash masuk ke index. Kita enter. Kode igniter welcome index. Ya, nama kode igniter welcome index, ini masih salah. Nah, ini kalau belum bisa, coba dicek ulang ya. Apakah ada yang salah? Read. Oh, ini kurang E ya. On read con persen request file name. Read con persen request file name. Read rule. Oke, coba saya simpan. Saya buka kembali ini ya. Ini ada di error sekarang, ya sudah bisa teman-teman. Ya. Jadi kita bisa membukanya seperti itu ya. Kalau tadi masih salah atau belum dipasang htaccess, ya itu nggak bisa muncul, ya error. Jadi dia harus masuk ke indeks dulu, indeks php, ya baru welcome. Ya harus seperti ini. Tadi ya sebelum htaccess-nya ada. Atau ketika htaccess ini saya hapus ya, saya buat komentar, saya hapus aja, saya save ya htaccess-nya. Ini saya save. Dia hanya bisa dibuka dengan link URL seperti ini, index.php. Ya, tapi kalau indeks PHP-nya saya hilangkan, ya, ini nggak bisa, object not found. Ya, jadi kita harus memasang ini. Ya, read seperti itu ya. Oke, kalau sudah dipasang htaccess seperti itu, URI-nya sudah unik, maka sudah bisa seperti ini. Indeks PHP-nya sudah hilang. Ya, oke, nanti ini silahkan ditulis saja di situ. Nah, setelah seperti ini, jika teman-teman menuliskan sudah benar, tapi kok tetap nggak bisa, ada beberapa kemungkinan di dalam web servernya atau di bagian HTML-nya ya. Nah, kita bisa menghapus config index ini ya. Silahkan coba, ada beberapa langkah di sini menghapus config index yang ada pada folder config ya. Jadi di config itu kan ada application config ini ya. Config ini silahkan diikuti tadi. Di bagian config index page-nya, config index page-nya ini dihapus ya. Ini dicoba. Kalau tadi menggunakan cara yang di atas belum bisa, lakukan tahap ini. Atau tahap yang kedua, jika belum bisa juga menggunakan ini, pada lokasi file yang sama yaitu config ya, silahkan ganti
URI protokol, request URI menjadi config URI protokol menjadi patch info. Request URI-nya di sini ya, request URI-nya menjadi patch info. Ya, ini ya, di atasnya ada juga sudah ada contohnya. Ini mungkin nanti versi SAM-nya berbeda atau web browser-nya berbeda gitu ya. Ada yang mengalami seperti itu nanti. Oke, belum bisa juga silahkan tambahkan rewrite base nama folder ya pada htaccess menjadi seperti ini ya, rewrite kode igniter. Nama foldernya berarti kalau kita gimana nanti, kalau di saya itu berarti rewrite apl web 19/ci19p ya, nanti ditambahkan seperti itu kalau belum bisa juga ya, nanti bisa kok ya, dicoba aja. Oke ya, jadi untuk pertemuan kedua di situ hanya mengganti URI-nya saja teman-teman, biar nanti teman-teman memiliki kode yang unik ya, atau URL yang unik. Nah, di sini tidak ada lagi muncul index.php. Ya, sebenarnya juga bisa sih seperti ini, cuma kan nanti kurang bagus ya, ini masih panjang banget. Dan juga tadi konfigurasinya ya. Atau barangkali teman-teman ingin membuat halaman, mencoba membuat halaman baru di view itu tadi kan isinya baru welcome saja ya, welcome-nya seperti ini yang dibuka secara defaultnya. Barangkali teman-teman ingin membuat file baru welcome ya, di sini saya simpan dengan nama pesan.php. Nah, pesan ini nanti saya buat isinya seperti ini, dan bodinya saya kasih lorem aja ya. Daripada kita nggak jelas menulis apa ya, nah, kita taruh ini. Ini contoh aja, kita menggunakan tag p, kita paste, alignment-nya justify ya, justify. Oke, kalau kita membuat halaman pesan seperti itu, kita juga bisa sebenarnya untuk memanggil ya welcome. Ini belum ada yang mengarahkan ke sana ini. Welcome pesan, coba ya, nggak muncul karena kita belum membuat controller. Jadi kalau kita membuat view, kita juga harus membuat controller ya. Controllernya mana ini? Bentar, ini saya close dulu, htaccess saya close, terus kita close. Controllernya kita buka ya, dia kan di welcome ini mengarahkan ke bagian view welcome message ya kan, welcome message ini. Nah, nanti kita arahkan coba ke bagian pesan ya, coba kita arahkan langsung ke pesan. Ya, ini ya tampil Lorem Ipsum ya indeksnya. Kita tidak membuat controller baru, cuma kita memanfaatkan controller yang sudah ada untuk mengarahkan ke pesan ya. Seharusnya tidak seperti ini, tapi kita nanti membuat suatu controller baru ya. Tapi kalau kita membuat controller baru, nanti kita juga harus mengatur bagian routernya tadi ya. Di bagian routersnya kita arahkan ke nama controller yang baru itu apa namanya ya. Jadi di bagian routers secara defaultnya ini kan dia diarahkan ke bagian welcome ya, di dalam kelas welcome, yaitu di sini. Kelas welcome merupakan perluasan dari JI controller ya, dan di situ dia membuat suatu function ya bernama index. Nah, di slot view welcome message. Alurnya memang seperti itu, teman. Mubeng-mubeng ya. Kesini ke sana, kesini ke sana. Nah, itu nanti teman-teman jangan ikut pusing ya. Oke, baik, seperti itulah untuk pertemuan hari ini ya. Kita slow-slow dulu, nanti ngebutnya setelah UTS ya. Jadi minggu depan kita libur minggu tenang sekaligus libur hari raya ya, teman-teman ya. Ya, tanggal 29 ini libur, tanggal 6-nya juga libur ya. Oke.
Kita ketemu tanggal 13. Ya, nanti di sana kita mungkin pengumpulan tugas UTS ya. Oke, nanti saya kecilkan ulang dan saya informasikan di grup. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Bila mana ada yang ditanyakan, silahkan bisa menuliskan di live chat atau di kolom komentar video, atau juga bisa menanyakan di grup WA. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua presensi di Syakat ya, dan saya doakan khusus teman-teman yang mereview mawar merah untuk saya doakan semoga teman-teman diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, diberikan kebahagiaan, selalu dipermudah dalam segala urusan, dalam segala masalah, dan semoga teman-teman selalu dalam lindungannya. Amin. Oke, saya nantikan jawaban teman-teman berkaitan dengan pertanyaan bila mana ada. Belum ada nampaknya, yang lainnya belum menjawab, mungkin masih delay ya. Dan jika nanti ada yang tiba-tiba mempraktekkan tidak semulus apa yang saya praktekkan tadi, mengalami kendala, mengalami error, jangan takut, karena disitulah nanti Anda akan banyak pengalaman. Ya, jadi gini, kalau teman-teman membuat suatu program yang tiba-tiba langsung berhasil gitu ya, tiba-tiba langsung bisa, itu kurang gitu ya, nggak ada tantangannya, cuma gitu aja kok. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan suatu masalah, lah ini kok nggak bisa, kenapa ini? Ya, kenapa sih? Padahal Pak Dendi bisa, padahal teman-temanku bisa, tapi aku nggak bisa. Nah, disitulah pusingnya muncul ya, emosinya muncul. Tapi nanti ketika teman-teman sudah berhasil memecahkan masalah tersebut, ya bangganya minta ampun, bangga sekali teman-teman. Wah, ternyata ini. Nah, dan itu nanti bisa menjadikan pengalaman ya. Di kemudian hari teman-teman mengalami hal yang sama. Oh, dulu saya pernah seperti itu. Oh, ini errornya kok hampir mirip dengan waktu itu ya, mungkin di bagian ininya. Nah, jadi pengalamannya ada dibandingkan teman-teman yang langsung mulus gitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa ya bagi yang belum mengalami masalah-masalah, ya jangan merasa wah berarti harus cari kesalahan dulu gitu. Ya enggak ya. Oke, ya karena belum ada yang tanyakan, jadi untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Sampai jumpa di 2 sampai 3 minggu yang akan datang ya, setelah Lebaran. Dan di sini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya sekalian ya, karena kita sudah tidak bertemu lagi ya di bulan ini atau di sebelum Lebaran ya. Mohon maaf lahir batin dan tetap jaga kesehatan. Saya Deddy Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.